Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung besar sampel pada penelitian deskriptif ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang menghitung besar sampel, maka kita harus tahu dulu bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi dalam penelitian deskriptif ini memang populasi itu merupakan hal yang paling penting. Oleh sebab itu Anda harus pergi untuk melakukan studi pendahuluan ya, karena populasi itu didapatkan pada saat Anda melakukan studi pendahuluan. Nah, sampel dalam penelitian deskriptif, sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, uh, secara analogisnya begini, Anda tidak mungkin dong meneliti semua populasi yang ada. Contoh, Anda akan meneliti tentang COVID-19 di Indonesia. Anda tidak semua orang yang berada di negara Indonesia ini bisa Anda jangkau, bisa Anda teliti, ya. Karena banyak sekali permasalahan. Oleh sebab itu, Anda harus mengambil sampel yang bisa merepresentatif atau mewakili jumlah populasi yang ada. Ya, nah penelitian deskriptif ini kan sebenarnya penelitian yang berfokus pada survei. Nah oleh sebab itu teknik samplingnya juga rumus samplingnya juga harus rumus sampling yang untuk survei, bukan Anda mengambil untuk eksperimen. Jadi contoh, uh, Anda ingin melakukan penelitian survei, tetapi Anda menggunakan rumus eksperimen. Atau Anda ingin meneliti eksperimen, tetapi rumusnya adalah rumus penelitian survei atau deskriptif. Itu yang salah. Itu yang harus Anda pahami. Nah, mengapa sampai populasi itu, sampel itu harus ada dalam sebuah populasi? Karena memang ukuran populasi yang sangat besar sekali yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini masalah biaya dan waktu. Kalau Anda meneliti seluruh orang Indonesia, pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ya. Mungkin sekarang sudah ada Google Form, ada SurveyMonkey, dan lain-lain itu. Bisa Anda melakukan survei secara online, tetapi dan Anda bisa mereduksi biaya, tapi keterjangkauan sampel itu tidak bisa semua, karena tidak semua orang Indonesia itu punya internet dan punya gadget dan lain-lain. Kemudian masalah ketelitian ya, bisa saja bias. Anda mungkin kurang konsentrasi, kemudian Anda melakukan interview dengan orang yang sebanyak itu, mungkin Anda tidak bisa konsentrasi dengan baik. Akhirnya uh, penelitian atau instrumen yang Anda gunakan itu diisi asal-asalan seperti itu ya. Terus kemudian kalau penelitian yang kemungkinannya berbahaya, ya, maksudnya itu contoh Anda melakukan penelitian di dalam suatu wilayah, namun ada jurang-jurang dan lain-lain untuk menjangkau sampel, ya menjangkau orang-orang tersebut, maka tidak bisa Anda lakukan karena itu membahayakan. Jadi oleh sebab itu ya udah, sampel itu punya kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi orang-orang yang mungkin dalam daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau, ya kita nggak usah pergi untuk mereka karena membahayakan peneliti, ya seperti itu. Nah makanya di dalam untuk melaksanakan penelitian ini, di dalam sampel itu ada yang dinamakan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah kriteria yang masuk dan sesuai dengan penelitian kita, ya orang-orang yang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam penelitian ini. Nah, eksklusi itu adalah yang tidak kita inginkan karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagian populasinya, bagian populasi yang besar ini kemudian nanti akan direduksi menjadi sampel ya. Namun bisa orang-orang ini adalah bagian dari populasi. Jangan sampai Anda meneliti di Sorong tetapi Anda punya populasi untuk studi pendahuluannya di Sorong, tapi Anda menelitinya di Temina-Buan. Nah, itu yang sama. Ya, itu yang berbeda. Nah,
Kalau pemilihan sampel di dalam epidemiologi itu merupakan hal yang syarat yang mutlak, ya, karena itu harus sampel itu mewakili dari populasi yang tadi saya jelaskan bahwa uh, harus sampel itu harus merepresentatifkan populasi. Jadi makanya saya bilang bahwa kepada Anda bahwa jika Anda melakukan studi pendahuluan dan menentukan bahwa populasinya ada di Sorong, maka Anda tidak bisa melakukan penelitian di Teminabuan, di Maibrat, Maru, dan lain-lain. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan menentukan sampling? Jadi, pertama, itu harus Anda definisikan populasi. Ya, populasinya itu ada di mana? Contoh, di Sorong. Tapi di Sorong bagian mana? Distrik mana? Desa mana? Contoh. Ya, kemudian kapan Anda akan melakukan penelitian, gitu ya. Jadi contoh kayak macam Anda akan meneliti di Sorong tapi di distrik Malasimsa. Ya, Malasimsa mau Anda spesifikkan lagi di RT berapa, RW berapa. Kemudian Anda mau menelitinya kapan? Contoh Anda menelitinya September, berarti Anda harus melakukan studi pendahuluan dengan jumlah sampel, jumlah populasi terakhir itu pada bulan uh, Agustus, ya. Artinya bahwa sebulan sebelumnya. Karena kalau Anda mengambil, ataukah begini, Anda ingin melakukan penelitian itu adalah selama 3 bulan, maka Anda harus mengambil sampel, melakukan studi pendahuluan itu 3 bulan sebelumnya. Jadi saya akan melakukan penelitian contoh di bulan September, maka saya harus melakukan saya akan melakukan penelitian pada bulan September selama 1 bulan. Berarti saya akan melakukan melakukan studi pendahuluannya itu populasi selama bulan Agustus, artinya 1 bulan sebelumnya. Jadi contoh kayak macam Anda akan meneliti bulan September selama 3 bulan, berarti September, Oktober, November. Ya, September, Oktober, November, 3 bulan. Berarti Anda harus melakukan studi pendahuluan, yaitu pada bulan Agustus, Juli, dan Juni. Ya, 3 bulan seperti itu. Jadi jangan salah ketika Anda menentukan sampel. Kemudian menentukan target populasinya sudah pasti, ya, sampling unit, menentukan metode sampling random atau non random. Karena ini memang berhubungan dengan penelitian survei atau penelitian deskriptif atau penelitian eksperimen, ya. Nah, kemudian untuk menentukan sampelnya itu Anda harus tentukan dulu targetnya siapa, populasinya siapa, kriteria yang saya punya, inklusi dan eksklusinya bagaimana. Kemudian orang-orang siapa saja di data yang bisa masuk dalam penelitian saya dan untuk menjadi partisipan saya, ya. Nah, jadi Anda pas melakukan penelitian untuk menghitung besar sampel ini, ya. Ketika Anda menghitung besar sampel, itu ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Namun untuk menghitung besar sampelnya, ya, untuk menghitung besar sampelnya itu ada 2 cara, ya. Ada 2 cara, yaitu penelitian menggunakan rumus secara murni, ya. Penelitian menggunakan rumus secara murni, dan Anda meneliti Anda menghitung besar sampelnya itu menggunakan rumus secara murni, dan Anda bisa menggunakan kalkulator sampel. Nah, untuk melakukan perhitungan besar sampel itu bisa Anda lakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan perhitungan secara murni, dan kemudian ada melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi, ya. Itu banyak sekali aplikasi yang tersedia. Nah, saya berikan Anda salah satu contoh di sini, ya. Salah satu contoh di sini adalah nah, ini adalah rumus untuk penelitian Slovin, ya. Deskriptif kita menggunakan rumus Slovin. Nah, di sini
Slovin ini memang khusus untuk Slovin ini memang khusus untuk penelitian deskriptif. Nah, Anda lihat ada tulisan N kecil, ya, N sama dengan N besar per 1 tambah N per N kali E pangkat 2. Jadi, N kecil itu adalah jumlah sampel minimal. Jadi, jumlah sampel minimal yang kita harapkan dari sebuah populasi adalah, atau sama dengan itu adalah nilai N besar itu adalah jumlah populasi, sedangkan nilai E itu adalah error margin. Jadi derajat kesalahannya berapa? Anda mau menggunakan 5%, 1%, 10%, terserah Anda. Jadi mau menggunakan 0,05, 0,01, atau 0,1 bisa. Nah, cuman saya harus tekankan kepada Anda di sini bahwa untuk penelitian deskriptif atau survei itu biasanya menggunakan 0,05 karena penelitian ini bukan penelitian khusus untuk eksakta. Jadi penelitian deskriptif itu kebanyakan untuk sosial. Jadi error marginnya itu adalah 0,05 atau 95% kepercayaan dan 5%-nya itu adalah error, maka itu adalah penelitian khusus untuk penelitian survei sosial. Namun kalau Anda penelitiannya menggunakan penelitian eksakta, ya, Anda melakukan penelitian eksakta, contoh menguji coba obat, terapi, dan lain-lain, itu harus 0,01, artinya bahwa 99% benar. Artinya begini, saya melakukan berikan asumsi kepada Anda, apa perbedaan antara 0,1, 0,05, dan 0,01. Jadi 100%, ya, 90%, 95%, dan 99%, atau bahkan 100%, 0,000. Saya memberikan asumsi kepada Anda begini. Dikatakan bahwa 95% tingkat kepercayaan, maka dari 100% atau 100 orang, ada 5 orang yang salah menjawab. Ya. 95 orang benar menjawab. Begitupun juga dengan 99% tingkat kepercayaan, maka ada 1 orang yang salah dan 99 orang yang benar. Ya, itu yang dinamakan. Contoh saya akan meneliti tentang hubungan antara minum gula dengan kejadian diabetes dengan tingkat kepercayaan 95% atau 99%. Taruhlah 99%. Berarti dari antara 100 orang yang saya survei, 99 orang yang minum gula pasti akan terkena diabetes. Atau 95 orang yang minum gula akan terkena diabetes. 5 orang yang minum gula tidak terkena diabetes. Itu yang dinamakan dengan tingkat kepercayaan atau error margin. Nah, jadi kita contoh menghitung ya. Saya akan meneliti orang yang minum gula dengan kejadian diabetes. Jadi, saya akan menelitinya itu contoh di Poltekkes Kemenkes Sorong. Jadi, diketahui di situ bahwa jumlah populasi yang ada jumlah seluruh mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Sorong, contoh taruhlah ada 365 orang. Ya, dengan tingkat kepercayaannya adalah, atau error marginnya itu adalah, ya, error margin. Saya menggunakan error margin 0,05. Taruhlah seperti itu. Nah, maka jumlah populasi, ya, jumlah populasi yang akan saya hitung di sini, jumlah populasi yang akan saya hitung di sini adalah N sama dengan N kecil, N kecil sama dengan
jumlah populasinya adalah 365 per 1 tambah jumlah populasinya adalah 365 ya. 365 dikali dikali 0,05 pangkat 2 ya. Pangkat 2. 0,05 pangkat 2 seperti itu. Nah, sekarang inilah Anda harus, namun Anda meneliti di sini ya. Ketika Anda meneliti menghitung rumus di sini, Anda harus paham bahwa memang ketika menghitung besar sampel ya, ketika Anda menghitung besar sampel itu, Anda harus mengingat rumus matematika ya. Jadi rumus matematika itu dibilang bahwa begini. Anda harus kali dulu baru Anda bagi ya. Jadi Anda harus tahu dulu. Jadi harus idealnya seperti itu. Idealnya itu seperti itu. Jadi N sama dengan N kecil, N kecil sama dengan 365 bagi 1 tambah 365 kali 0,05 ya. 0,05 dikali 0,05 atau 0,05 kuadrat ya. 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,0025. 0,0025. Jadi N sama dengan 365 per 1 tambah 365 kali 0,0025 sama dengan 0,9125 nah, 0,9125 N sama dengan 365 per 1,9125. Jadi 361 tambah 0,9125. Nah, N sama dengan N sama dengan 365 bagi 19125 ya. Jadi 365 bagi 1,9125 sama dengan 190,8
84 ya, atau 191 lah ya, 84 sekian sekian sekian. Nah, ini adalah contoh ya, contoh Anda melakukan perhitungan sampel ya, melakukan perhitungan sampel. Nah, ada juga bentuk lain ketika Anda ingin melakukan perhitungan sampel yang tadi saya bilang, bahwa Anda bisa saja menggunakan aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang tersedia. Bisa Anda gunakan. Yaitu, saya kasih contoh satu. Nah, caranya adalah Anda bukalah. Anda buka aplikasi. Ya, Anda ketik di sini alfamustamu.blogspot.com, sorry. Nanti untuk link materinya akan saya sertakan di deskriptif. Kemudian Anda baca materinya selesai tentang ukuran sampel, dan kemudian di sini untuk menghitung jumlah sampel silakan Anda klik di sini. Ya, Anda klik saja di sini. Nah, di sini sudah ada kalkulator sampel yang bisa Anda gunakan. Ya, di sini tadi kita menggunakan jumlah populasinya adalah 365 ya, dengan error marginnya itu adalah 0,05. Maka jumlah sampelnya di sini, di sini pakai titik. Maka jumlah sampelnya adalah 190 ya, sama seperti yang tadi kita hitung ya, 190,84 sekian 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 ya. Nah, demikian perhitungan sampel di hari ini. Untuk tugasnya silahkan Anda kerjakan di bawah ini. Demikian dan selamat